wartawan. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan rilis pada pagi hari ini. Hari ini kita akan rilis terhadap pengungkapan 3 perkara yang terjadi di wilayah hukum kami di Polres Ngawi, dan ini juga menjadi simbol kami tetap berkomitmen dalam melakukan pengungkapan terhadap seluruh jenis tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum kami, dan kami tetap akan selalu berbuat tegas dan profesional dalam melakukan proses penegakan hukum. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, kami akan merilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana. Yang pertama adalah perkara tindak pidana perbuatan curang. Di sini adalah pasalnya adalah pasal 492 KUHP baru. Kemudian terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Februari tahun 2026 bertempat di sebuah toko yang menjual frozen food yang masuk di Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren. Berawal dari saat korban di rumahnya mendapat kabar dari salah satu karyawannya dengan inisial RA, di mana karyawan tersebut yang menyampaikan bahwasanya ada seseorang yang diduga terlapor pada saat itu berkunjung ke tokonya, toko korban dengan inisial EK. Korban ini adalah inisialnya EK. Kemudian tersangka atas dengan inisial RR ini mengaku sudah mendapatkan restu dari pemilik toko atau korban bahwasanya dia akan membantu memberikan bantuan dukungan dana terhadap penyelenggaraan turnamen futsal. Tidak sampai di situ, RA selaku karyawan ini juga sempat melakukan pengecekan untuk meyakinkan bahwasanya betul atau tidaknya tersangka ini memang sudah mendapatkan approval dari bosnya. Dia sempat menelpon pemilik toko, namun pemilik toko tidak mengangkat pada saat itu. Karena melihat itu, tersangka berinisiatif untuk meyakinkan karyawan, yaitu seolah-olah menelpon pemilik toko dan didengarkan langsung oleh karyawan. Di saat menelpon dengan cara yang benar-benar meyakinkan, akhirnya seolah-olah pemilik toko sudah memberikan approval kepada tersangka untuk karyawan ini menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk bantuan penyelenggaraan turnamen futsal. Saat itu sebenarnya di dalam proposal itu permintaannya adalah 9 juta rupiah, namun digenapkan menjadi 10 juta rupiah. Selanjutnya modus operandinya, pelaku datang menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian supaya tidak mudah untuk diidentifikasi, nopolnya dibalik. Karena pelaku ini tahu bahwasanya di sekitaran TKP itu banyak CCTV, dia baliklah nopolnya. Kemudian pelaku masuk ke toko dan bertanya kepada karyawan toko apakah owner atau pemilik ada atau tidak. Kemudian jika tidak ada ownernya, pelaku meminta kepada karyawan bahwa pelaku ini disuruh oleh RW, Pak RW setempat, untuk mengambil dana pengajuan proposal. Jika karyawan tidak mengetahui, pelaku berpura-pura menelpon owner seperti yang saya sampaikan tadi, dan berbicara untuk mengecek jumlah uang yang ada di toko. Jika ada nominal uang, pelaku meminta kepada karyawan untuk diambilkan uang atas perintah ownernya. Setelah penyerahan uang, pelaku berpura-pura memfoto
untuk dikirim ke owner atau pemilik serta dilaporkan kepada ketua RW di lokasinya masing-masing. Adapun kronologi pengungkapannya, rekan-rekan, berdasarkan kegiatan pendalaman penyelidikan dari rekan-rekan opsional Satreskrim Polres Ngawi beserta dibantu oleh unit Reskrim Polsek Widodaren melalui serangkaian kegiatan pendalaman saksi, analisa data IT serta pengecekan CCTV, akhirnya rekan-rekan opsional dan jajaran unit Reskrim Polsek dapat mengetahui informasi keberadaan pelaku yang saat penangkapan berada di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Dari proses lidik, dari proses pelaporan sampai dengan penangkapan, memang kami sedikit agak lama, membutuhkan waktu sekitar 10 hari lebih. Kemudian selanjutnya opsional beserta tim Polsek melakukan pengamanan pelaku, penangkapan pelaku saudara RR di rumah neneknya di Desa Pemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Setelah diamankan, selanjutnya dilakukan interogasi dan pelaku mengakui serta membenarkan telah melakukan perbuatan curang. Barang bukti yang sudah kami amankan ada 5 jenis. Yang pertama adalah 1 unit sepeda motor milik tersangka, kemudian 1 buah helm dan 1 buah mantel hujan, kemudian 1 handphone iPhone XR dan 7 potong custom tari warna merah. Setelah proses pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka, kami mendapatkan data tambahan pendalaman. Yang pertama adalah ternyata tersangka ini telah melakukan kegiatan yang sama, kejahatan yang sama di 76 TKP. 76 TKP ini terdiri dari 13 kota kabupaten di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Kemudian atas perbuatannya itu dia juga telah merugikan masyarakat sampai dengan 174.500.000. Adapun hasil dari kejahatan tersebut, kami sedang melakukan pendalaman siapa-siapa saja yang ikut menikmati hasil dan arah uang itu kemana saja sedang kami dalami. Kami mohon waktu yang nantinya akan kami sampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Mungkin itu saja untuk rilis di sesi yang pertama ataupun pengungkapan tindak pidana yang pertama. Ada pertanyaan atau langsung kita? Pelakunya 1 orang RR itu ya, Dan? Sementara pelaku baru 1 orang. Sambil kami lakukan pendalaman, tadi sudah saya sampaikan, apabila memang dalam menganalisa hasil kejahatan, uang hasil kejahatan itu nanti kami bisa kembangkan terhadap potensi tersangka yang lain, pasti nanti akan kami sampaikan. Lanjut, ada pertanyaan tambahan? Cukup. Baik. Terima kasih rekan-rekan yang sekarang.